Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Prayitno Legal Channel, kanal YouTube yang insya Allah menjadi saluran diskusi bagi sobat-sobat yang bermimpi akan tegaknya hukum di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini, yaitu tegaknya hukum melalui suatu proses penegakan hukum yang menurut pandangan seorang ahli sekaligus filsuf Jerman bernama Gustav Radbruch yang hidup pada 1919 sampai 1933, tidak hanya semata-mata untuk memberikan kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belaka. Sobat viewer, mengharapkan keadilan di dalam suatu proses penegakan hukum di negara kita memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak faktor menurut Surjono Sukanto yang mempengaruhinya, antara lain hukum itu sendiri atau legal substance, kemudian aparat penegak hukum atau legal structure, dan budaya hukum atau legal culture. Bila semua faktor tersebut baik, maka berjalan baiklah proses penegakan hukumnya. Namun bila ada salah satu dari faktor-faktor tersebut yang tidak baik, maka penegakan hukum dipastikan akan berjalan pincang. Nah, dalam rangka memperbaiki proses penegakan hukum agar berjalan tidak pincang, saat ini DPR RI sedang berupaya memperbaiki salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut, yaitu faktor legal substance atau substansi hukum, dengan menginisiasi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai diperbincang debatkan oleh banyak kalangan, termasuk melalui kanal YouTube kita kali ini. Sobat, pada perbincangan sebelumnya kita sudah membedah permasalahan RUU KUHP dari sisi legal formal, yaitu seberapa jauh penyusunan RUU KUHP telah mengikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tentu diatur dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dan seberapa jelas tujuan dilakukannya penyusunan RUU KUHP dalam dokumen yang ada. Dan jawabannya, pertama, penyusunan RUU KUHP inisiatif DPR ini tidak mengikuti mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena RUU KUHP tersebut tidak disertai dengan naskah akademik. Andai pun benar ada naskah akademik, kedua dokumen tersebut, yaitu naskah akademik dan rancangan undang-undang KUHP, tidak terintegrasi dalam satu naskah hukum yang satu sama lain saling melengkapi, tapi saling terpisah dan tidak ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan, seperti surat dengan lampirannya atau undang-undang dengan lampirannya. Kemudian yang kedua, RUU KUHP yang berisi 334 pasal dan memuat atau menggunakan banyak sekali frasa atau gabungan kata dalam pasal-pasalnya, sehingga jumlahnya mencapai sebanyak 194 frasa dalam hal. Nah, tidak jelas untuk tujuan apa dibentuk. Apakah untuk mengganti atau hanya mengubah atau merevisi KUHP yang sudah ada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam penjelasan umum RUU KUHP ini dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlu diganti. Tapi tidak dijelaskan apa saja kekurangan yang banyak dalam KUHP tersebut dan mengapa pilihannya harus diganti. Anehnya lagi, masih dalam penjelasan umumnya, penggantian KUHP dilakukan untuk menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional. Nah, kalau hanya itu yang tidak sesuai, mengapa KUHP-nya yang harus diganti? Bukankah cukup mengubah beberapa pasal saja yang khusus mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukumnya? Dan yang lebih celaka lagi, ketiga landasan utama naskah akademik RUU KUHP terbitan Badan Keahlian DPR bertanggal Februari tahun 2025, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang memuat pertimbangan atau alasan pembentukan RUU KUHP. Ini terdapat pada halaman 91 sampai 113, justru merekomendasikan atau menginginkan dilakukannya perubahan KUHP, bukan penggantian KUHP, seperti yang diinginkan inisiatornya dalam RUU KUHP, khususnya dalam konsideran menimbang huruf D RUU KUHP tersebut yang berbunyi bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi, sehingga perlu dilakukan penggantian. Nah, bila kajian akademisnya saja sudah tidak jelas, maka sangat dikhawatirkan hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang baru nanti tidak akan lebih baik dari hukum acara pidana yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena undang-undang yang dilahirkan ternyata tidak sejalan atau tidak sesuai dengan naskah akademiknya. Sobat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan, saya sebut saja, trias fundamentum atau tiga landasan dalam satu semangat yang secara kumulatif harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam naskah akademik maupun dalam rancangan peraturan perundang-undangannya itu sendiri. Nah, dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan pengertian ketiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yakni landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah pengertian atau definisi landasan filosofis. Maksudnya di sini adalah bahwa landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan harus menggambarkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hukum yang menjadi pondasi dari konsep atau sistem hukum yang dianut dan yang akan diatur dalam norma-norma peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks RUU KUHP, landasan filosofis harus menjelaskan bagaimana konsep hukum acara pidana baru yang akan diatur dalam undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bila RUU KUHP ini memang dimaksudkan untuk menggantikan KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini. Bukan hanya sekadar mengubah KUHP seperti yang dinyatakan dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis naskah akademik RUU KUHP yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya, apakah konsep hukum acara pidana baru yang akan menggantikan KUHP tersebut ditemukan penjelasannya dalam konsideran menimbang RUU KUHP yang ada sekarang? Nah, dari 5 poin, yakni poin A sampai dengan poin E, yang terdapat dalam konsideran menimbang RUU KUHP, selain memuat 3 poin yang menjelaskan adanya kebutuhan yang menuntut dilakukannya pembaruan hukum acara pidana dan perlunya mengganti KUHP yang sudah tidak sesuai lagi, serta perlunya membentuk undang-undang tentang hukum acara pidana, substansi penting dari unsur yang lain dalam konsideran menimbang RUU KUHP tersebut adalah perlunya melakukan pembaruan hukum acara pidana untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Dengan lain perkataan, secara filosofis, pembentukan RUU KUHP ini dimaksudkan untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana
yang sebenarnya juga menjadi tujuan KUHP yang berlaku saat ini dan telah berusia lebih dari 40 tahun, sekalipun dengan sebutan yang berbeda, yakni pembaharuan hukum acara pidana. Tapi secara prinsip sebenarnya tidak berbeda, karena pembaruan dan pembaharuan sama-sama berorientasi pada lahirnya sesuatu hal yang baru. Bedanya hanya pada sifatnya saja. Kalau pembaruan merupakan kata baku, sedangkan pembaharuan merupakan kata tidak baku. Tapi artinya tetap sama, yaitu melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang baru. Nah, sayangnya RUU KUHP ini tidak sama sekali tidak menjelaskan bagaimana konsep pembaruan hukum acara pidana yang ditawarkan. Apakah masih sama dengan konsep pembaharuan hukum acara pidana dalam KUHP yang dalam penjelasan umumnya, yakni angka 3 huruf C, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menganut yang namanya asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Atau justru sebaliknya, RUU KUHP ini menganut asas presumption of guilt atau asas praduga bersalah. Bila ya, maka RUU KUHP ini jelas sebuah kemunduran karena asas presumption of innocence merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar, sedangkan asas presumption of guilt merupakan asas yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal, pada saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lahir, negara kita belum memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta juga belum memiliki konstitusi yang mengatur secara tegas pasal-pasal tentang jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang baru ada setelah amandemen kedua konstitusi pada tahun 2000. Nah, ketidakjelasan konsep pembaruan hukum acara pidana dalam RUU KUHP yang belum tercermin di landasan filosofisnya ini tentu patut kita khawatirkan karena dapat membahayakan masa depan penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip due process of law atau proses hukum yang adil dalam menangani setiap bentuk tindak pidana. Karena itu, rumusan bunyi landasan filosofis dalam RUU KUHP sebaiknya dikaitkan dengan upaya mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui sistem peradilan pidana yang menjamin terlaksananya proses hukum yang adil atau due process of law dan terciptanya sinkronisasi sebagaimana digagas oleh Profesor Muladi, yaitu sinkronisasi struktur, substansi, dan budaya hukum yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dalam rumusan landasan filosofis yang ditawarkan ini, sebenarnya sudah terlihat bagaimana konsep hukum acara pidana yang akan diatur dalam RUU KUHP, yakni hukum acara pidana yang masih mempertahankan konsep Integrated Criminal Justice System berdasarkan prinsip atau asas presumption of innocence dan due process of law dengan mengutamakan terciptanya sinkronisasi 3 unsur dari Integrated Criminal Justice System tersebut, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesinkronan struktur hukum berarti keserasian fungsi antar aparat penegak hukum yang saat ini dikenal sebagai caturwangsa penegak hukum dengan kewenangannya masing-masing meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga advokat atau pengacara untuk bersama-sama mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam proses penegakan hukum. Kemudian kesinkronan substansi hukum berarti aturan hukum acara pidana yang diatur dalam RUU KUHP tidak bertabrakan atau tumpang tindih dengan aturan hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang lain yang saat ini masih ada dan masih menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Misalnya undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang terorisme, undang-undang
narkotika, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kesinkronan budaya hukum berarti kesamaan sikap, cara pandang, dan perilaku setiap individu dan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, terhadap proses penegakan hukum dan prinsip-prinsip yang dianut di dalamnya, sehingga tidak terjadi yang namanya tebang pilih dalam penegakan hukum, kemudian suap penyuap dalam proses penegakan hukum, jual beli perkara, obstruction of justice atau penghalangan proses penegakan hukum, atau juga eigenrechting atau main hakim sendiri, dan lain-lain sebagainya. Apabila landasan filosofis RUU KUHP ini sudah bisa dirumuskan secara tepat dan benar, barulah kemudian dirumuskan landasan sosiologis dan yuridisnya. Nah, bagaimana rumusan landasan sosiologis dan yuridis yang ada di dalam RUU KUHP ini? Apakah juga bermasalah seperti halnya landasan filosofisnya? Kita tunggu pembahasannya di Noktah-Noktah Hitam dalam RUU KUHP edisi berikutnya, hanya di Sudi Praitno Legal Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.